Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan perancangan sistem kasir dan manajemen stok pada UMKM Warung Kopi Abah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sani Lustiani dengan NIM 2503101179. Nama saya Kania Ramadhani dengan NIM 2503100013. Perkenalkan, nama saya Rita Nuraini dengan NIM 2503100018. Perkenalkan, nama saya Alfian Hanafi dengan NIM 2503100145. Perkenalkan, nama saya Darwin Abdul Adwan dengan NIM 2502100020. Pertama-tama kita akan mulai dari Alfian terlebih dahulu. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidang usaha, termasuk usaha mikro, kecil, menengah seperti UMKM. Penggunaan sistem informasi dalam kegiatan operasional usaha dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisien kerja, terutama dalam proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok barang, dan pembuatan laporan keuangan. Namun masih banyak usaha kecil yang menggunakan sistem pencatatan seperti manual dalam menjalankan aktivitas usahanya. Salah satunya adalah warung kecil yang menjual gorengan dan minuman sebagai objek observasi dalam penelitian ini. Nah, proses transaksi pada warung tersebut masih dilakukan secara sederhana tanpa menggunakan sistem komputerisasi. Nah, permasalahannya tuh proses transaksi lambat dan rawan kesalahan atau meneror. Nah, yang kedua tuh pengelolaan stok barang tidak terstruktur dan sering lupa. Nah, yang ketiga tuh kesulitan menghitung keuntungan bersih dan membuat laporan keuangan. Dan tujuannya itu mendigitalisasi sistem operasi agar lebih efektif, efisien, dan akurat. Selanjutnya ada solusi yang diusulkan yang akan dibahas oleh Kania Ramadhani. Solusi yang diusulkan berdasarkan permasalahan yang ada. Solusi yang diusulkan adalah merancang sistem kasir sederhana berbasis digital untuk membantu pengelolaan warung kopi Abah agar lebih efektif dan terorganisir. Dengan sistem tersebut, pencatatan tidak lagi dilakukan secara manual, sehingga data lebih aman, rapi, dan mudah dicari. Selain itu, sistem juga membantu menghitung pemasukan, keuntungan, serta pengelolaan data utang pelanggan dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem yang akan dipaparkan oleh Wildan. Analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada warung gorengan dan minuman, diketahui bahwa proses transaksi penjualan, pencatatan stok barang, dan penghitungan pemasukan masih dilakukan secara manual. Sistem yang digunakan saat ini masih menggunakan pencatatan sederhana sehingga sering menyebabkan kesalahan dalam pengolahan dalam data usaha. Kebutuhan fungsional fitur utama login. 1. Ada login dan autentikasi admin. 2. Manajemen data barang tambah ubah hapus. 3. Proses transaksi penjualan. 4. Perhitungan total pembayaran otomatis. 5. Pembuatan laporan penjualan harian. Terus kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada tampilan antarmuka yang sederhana, user friendly. 2. Keamanan data terjamin. 3. Performa pengolahan data cepat. Selanjutnya ada desain sistem yang akan dijelaskan oleh Kania Ramadhani. Desain sistem yang pertama kita login ke sistem. Yang selanjutnya pilih menu transaksi. Yang ketiga kita input barang yang dibeli pelanggan. Yang keempat sistem otomatis menghitung total harga dan update stok. Yang kelima,
penyelundupan transaksi, dan yang terakhir melihat laporan penjualan. Selanjutnya ada antarmuka sistem yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita mendesain menggunakan framework Bootstrap untuk menampilkan secara responsif. Desain utamanya itu kita memiliki dashboard yang isinya itu ringkasan aktivitas dan stok. Lalu yang kedua itu ada form transaksi yang dilengkapi perhitungan real time dengan adanya total harga, uang bayar, dan kembalian. Lalu ada laporan juga yang isinya itu dilengkapi filter tanggal untuk melihat performa penjualan dengan presisi. Selanjutnya ada estimasi biaya dan timeline yang akan dijelaskan oleh Nita Nuraini. Di sini bisa dilihat penjelasan detail tahapan analisis kebutuhan sistem, tahapan pengumpulan data mengenai alur kerja, operasional kasir, menentukan fungsi-fungsi krusial yang diperlukan oleh sistem, dan perancangan sistem, proses abstraksi sistem yang meliputi pembuatan flowchart untuk logika bisnis, desain struktur basis data, serta rancangan antarmuka pengguna, implementasi coding framework, tahap teknis penulisan kode program menggunakan Laravel untuk membangun fitur transaksi, pengujian sistem, proses verifikasi untuk memastikan seluruh fitur dengan alur yang dirancang dan melakukan perbaikan jika ditemukan kendala teknis, dokumentasi dan laporan akhir, tahap penyusun hasil pengembangan sistem menjadi laporan formal guna memastikan seluruh proses pengembangan tercatat secara sistematis. Selanjutnya ada manajemen risiko. Ada risiko ketidaksesuaian struktur database untuk dampak data tidak terintegrasi atau terjadi redundansi informasi. Untuk strategi mitigasi, melakukan normalisasi database dan rancangan DRD secara matang sebelum tahap coding. Resiko kesalahan logika bisnis, dampaknya perhitungan total harga atau stok tidak akurat. Strategi mitigasi melakukan pengujian unit testing pada setiap fungsi, kalkulasi di controller secara bertahap. Resiko keamanan data, rentanan sistem terhadap akses yang tidak sah. Untuk strategi mitigasinya, penerapan autentikasi, middleware, dan enkripsi pada kolom sensitif di database. Resiko tingkat kompatibilitas sistem, dampaknya sistem tidak berjalan lancar pada perangkat yang berbeda. Strategi mitigasi menggunakan framework yang mendukung prinsip desain. Resiko kegagalan pemeliharaan sistem, dampaknya sistem mengalami down atau error jangka panjang. Strategi mitigasinya membuat dokumentasi teknis yang berkomprehensif dan jadwal pemeliharaan rutin. Dalam pengembangan sistem informasi, identifikasi resiko merupakan tahap krusial untuk meminimalisir kegagalan teknis dan memastikan sistem dapat beroperasi secara stabil. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, ternyata di warung kopi Abah ini memiliki sistem manual yang tidak lagi efektif untuk skala usaha yang berkembang. Lalu, berdasarkan permasalahan tersebut, kami berencana merancang sistem kasir digital
dan mempermudah